Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa bil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah fi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa bi Sabang ila Merauke wa Aceh wa Papua Donggala porak-poranda di gelombang tsunami wilayah, wati moneter, wa corona, wa masker sempat naik harga, masyarakat resah nan gelisah, wa birreformasi, wa insya Allah Haji Joko Widodo li alla baldatun thayyibah. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya cintai walaupun Anda tidak mencintai saya. Hadirin wal hadirah, tiada kata yang paling indah terucap dari seorang hamba kepada zatnya yang maha gopur. Diberi nikmat kita bersyukur agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, agar Allah tidak menghancur lebur layaknya seperti bubur. Mengapa kita perlu bersyukur, hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah? Karena sejatinya syukur ini kebaikannya akan kembali lagi kepada kita. Mungkin terlintas dalam benak kita, mungkin ada saudara-saudari kita, mungkin ada teman-teman kita, mungkin ada paman atau bibi kita, atau mungkin juga ada orang tua kita, ayah ataupun ibu kita, yang mana mereka-mereka, yang mana beliau-beliau pada tahun lalu, pada bulan lalu, pada minggu lalu, mereka-mereka masih bersama kita, tetapi pada hari ini, pada saat ini, mereka-mereka, beliau-beliau tidak lagi bersama kita. Lantas mengapa? Karena nikmat umurnya sudah habis. Oleh karena itu, masihkah kita belum mau bersyukur? Masihkah kita ingin mengulur-ngulur? Masihkah kita tidak pandai dalam memanfaatkan umur? Ingat saudaraku yang saya cintai, ajal tidak mengenal waktu, tidak peduli tua ataupun muda. Kalau memang sudah waktunya, kalau tidak pagi ya sore, kalau tidak sore ya malam. Bila waktunya tiba, sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finishnya tetaplah kematian. Nauzubillahimin zalik. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan rahmat Allah, insya Allah saya akan memberikan sedikit ilmu tausiah yang saya akan beri judul Akhir Zaman. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah akhir zaman, kita bisa melihat dengan kepala mata kita sendiri begitu banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi pada saat ini. Apa contohnya, hadirin? Contoh sekarang, contoh kecil, saya lihat begitu banyak wanita yang pengen jadi bupati. Apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Nauzubillahimin zalik. Wanita akhir zaman ini pengen jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kata Ustadz Das'ad Latif, pada zaman sekarang, wanita akhir zaman ini, paha cewek lebih murah daripada paha ayam. Maksudnya apa? Contoh pada saat ini bisa kita lihat, kita jadikan perbandingan bahwa seperti paha ayam, apalagi ayam kampung, jika kita ingin melihat pahanya, tentunya kita pasti pergi ke kampung. Sedangkan paha wanita, paha cewek di akhir zaman ini, kita berdiri saja di lintas di jalan, itu tunggu saja beberapa menit, ada saja 10 paha cewek yang lewat. Gratis, free ongkir lagi. Nauzubillahimin zalik. Astaghfirullah. Hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah, saya himbau, mari para ukhti-ukhti, para akhwat-akhwat, kita kerjasama. Kalian jaga aurat, jaga akhlak, kami laki-laki jaga mata, jaga pandangan. Percuma bos kalau kami jaga mata,
kami jaga pandangan, kami tundukkan pandangan. Kalau kalian gentayangan, dilihat dosa, enggak lihat rugi, kan barang bagus. Nauzubillahi min zalik. Inilah fitnatun nisa, fitnah akhir zaman yang perlu kita pikirkan, teman-temanku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan Allah menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Saudaraku, berbicara masalah akhir zaman ini juga tentunya saya merasa sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya masih jomblo, belum menikah. Kenapa? Karena kalau orang yang belum menikah itu ketika melakukan kebaikan, kita beri impak ke tetangga, kita bantuan sosial dengan masyarakat setempat, kita impak ini, impak itu, zakat ini, zakat itu, maka kebaikan kita belum sempurna, kata Allah. Kenapa? Karena menikah itu separuhnya iman. Jika kalau kita menikah, maka ibadah lebih mudah. Kita lihat istri tersenyum, ibadah. Kita ajak istri jalan-jalan, ibadah. Kita sentil istri, ibadah. Tapi tentunya istri kita, bukan istri orang. Kalau istri orang itu bukan ibadah, itu namanya azab, enggak ngotak, enggak ada akhlak namanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah merahmati kalian semuanya. Hadirin wa hadirah, mungkin kita orang-orang muslim pernah berpikir, mungkin kita merasa iba, yang mana kita muslim ini begitu banyak aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan ibadah haji dan umrah dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka hidup semena-mena, mereka hidup berpakaian tetapi telanjang. Mereka sudah jelas kata Allah, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, masih dilantaknya babi. Ini kata Allah, bukan kata saya ya. Jadi kalau kata Allah pasti benar. Kalau kata saya mungkin saja antum-antum tidak percaya. Semoga Allah merahmati kalian. Oleh karena itu kita jangan sedih, karena kata Allah, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Beda antara orang kafir dan orang beriman. Nanti orang beriman ini, kata Allah, bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sungguh nanti orang-orang beriman itu akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, yang mana di dalam surga itu terdapat sungai. Nah nih, bagi yang suka-suka mandi di sungai ya, tentunya aman, dijamin, saya jamin kalau di sungai surga itu tentunya beda dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia ini ya, seperti sungai di Padang, di Jambi ataupun di Palembang. Tapi kalau untuk sekedar perosotan atau punya waterboom, aman, saya jamin. Saya berani jamin bahwa kualitas sungai surga itu lebih cakep dan lebih elok daripada sungai-sungai yang ada di dunia ini. Tabarakallah. Tidak cukup sampai di sana, kata Allah, kullama rizqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqana min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Di surga itu juga disediakan makan makanan, buah-buahan. Jadi aman ya. Mungkin di sini ada yang sering nyolong buah-buahan tetangga. Tak perlu khawatir, kalau di surga itu kita tidak perlu mawas diri ya. Buah-buahan itu dalam suatu hadis dikatakan bahwa buahnya itu di bawah, akarnya di atas ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, amin Allahumma amin. Sedangkan orang-orang kafir yang hidupnya bebas di dunia ini, kata Allah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an, nanti ketika hari kiamat, dan sungguh orang kafir itu wa mithlahu ma hul yaftadu bih ya, ketika sudah dihadapkan dengan azab yang besar, barulah mereka menyesal. Tapi itu semua sia-sia, kata Allah, mereka tetap mendapatkan azab itu, walahum azabun alim, azab yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dan memberikan maghfirah, ampunannya kepada kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, amin Allahumma amin. Tapi sayangnya kita ini, Allah indikasikan dalam surah Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Manusia dan jin itu keras, kata Allah ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata, mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang ya.
dan mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Dan semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian karena ini kurangnya ilmu saya. Jika ada kebenaran ya, semoga ini menjadi manfaat bagi kita, karena sejatinya muslim itu wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum jami'a. Kita harus bersatu. Mengapa? Karena kalau kita sudah bersatu, maka nanti akan ada timbul rasa wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan. Mengapa? Karena surga terlalu luas untuk sendirian. Mungkin ini saja. Jika ada kebenaran itu murni datang dari Allah. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.